Aku bergegas melepas ikat pinggangku, membungkusnya di kepalan tanganku, dan hendak meninju pria itu. Saat aku akan memukulnya, aku lihat mobil polisi datang dari belakang. Jadi polisi itu mengawasi seluruh penjuru, ya kan? Terjadi kecelakaan mobil, jadi kami merokok di dalam mobil, ganja, dan hal-hal seperti itu. Kami mengalami kecelakaan mobil. Polisi akan datang, aku akan masuk penjara. Polisi tidak datang. Mereka tidak segera datang. Tidak tahu kenapa. Aku berpikir, mengapa tidak lari, ya kan? Tinggalkan saja mobilnya, dan beli saja mobil lain nanti, ya kan? Itulah yang kulakukan. Aku meninggalkan mobil dan kabur, dan aku lari melewati kawasan hutan kecil menuju ke rumah temanku dan bersembunyi di sana. Rasanya seperti di film Hollywood. Aku berlari, ada pepohonan dan lainnya. Lalu kemudian anjing-anjing datang dan helikopter, tapi aku tidak tertangkap, alhamdulillah. Dia rekanku dalam kejahatan, kau tahu? Pria ini aku menjual narkoba bersama putranya. Ayahnya berkata, tunggu di ruang bawah tanah. Disitulah kami biasa berkumpul di ruang bawah tanah. Dan saat aku masuk, aku perhatikan ayahnya sedang mendengarkan Al-Quran. Pertanyaan pertama yang aku ajukan, sebagai orang kulit putih, bisakah aku menjadi seorang muslim? Dia tertawa, dan dia berkata, tentu saja. Dia berkata, entah kamu hitam, putih, coklat. Dia berkata, bahkan jika kamu ungu atau merah muda, tidak peduli apa warna kulitmu, kamu bisa menjadi seorang muslim. Assalamualaikum Syekh Abdul Rahim McCarthy. Terima kasih telah menerima undangan kami. Kami sangat senang kamu bisa hadir. Aku ingin memulai dengan, siapakah Abdul Rahim McCarthy? Dan bisakah kamu ceritakan secara singkat tentang hidupmu? Tentu. Pertama-tama terima kasih sudah mengundangku. Aku saudaramu, Abdul Rahim McCarthy dari Amerika. Aku memeluk Islam di usia 18 tahun pada tahun 1994 di Amerika. Beberapa bulan kemudian, sekitar 6 bulan setelah aku menjadi Muslim, aku pergi ke Sudan, lalu ke Arab Saudi untuk belajar Islam. Aku belajar di Madinah, alhamdulillah, selama 10 tahun. Dan setelah lulus di Madinah, aku terlibat dalam dakwah serta saluran satelit dan media, yaitu Peace TV, Huda TV, dan lain-lain. Kau tahu, berkeliling dunia, dan hari ini di sini bersamamu di Turki, alhamdulillah. Bagaimana kehidupan beragamamu dulu? Apa kepercayaanmu? Aku dilahirkan sebagai seorang Kristen Katolik, dan aku dibesarkan sebagai seorang Katolik. Kami pergi ke gereja Katolik. Aku belajar di sekolah Katolik sampai kelas 2, sampai mereka mengeluarkanku. Mereka mengeluarkanku dari sekolah. Mereka harusnya memaafkan semua tindakanku, tapi aku adalah seorang pembuat onar. Aku punya banyak masalah saat masih bersekolah. Dari kecil dan bahkan sampai setelahnya juga. Tapi kami dibesarkan sebagai orang Katolik dan Kristen, ya. Agak religius, maksudku pergi ke gereja setiap minggu, terutama nenek dan bibiku. Mereka selalu ke gereja. Kami kadang-kadang ke gereja. Kau tahu, untuk acara besar kami akan berangkat. Terkadang kami pergi setiap minggu. Kau tahu, sebagai orang Kristen ada salib, Alkitab di rumah, mengenakan salib dan rosario. Kau tahu mereka seperti itu. Jadi bisa dikatakan kami cukup religius. Tidak terlalu religius, tetapi bagaimanapun ini adalah bagian dari identitas dan kehidupan kami sehari-hari. Apakah kamu meragukan keyakinanmu? Tidak juga. Jujur saja, maksudku aku terlahir sebagai seorang Kristen Katolik. Kami percaya pada Trinitas. Kami tumbuh besar dengan hal-hal ini. Dan aku percaya akan hal itu. Aku tidak pernah punya pikiran lain tentang keyakinan ini. Aku berpikir 2 kali tentang keyakinan ini hanyalah saat aku membaca tentang Islam. Ketika aku membaca tentang Islam, dan aku membaca monoteisme Islam, tauhid, dan arti dari la ilaha illallah. Dan aku melihat bagaimana itu bertentangan dengan kepercayaan kami terkait Trinitas. Lalu aku mulai bertanya-tanya ketika aku membaca tentang Islam. Tetapi pada awalnya, aku tidak benar-benar menentang. Aku tidak benar-benar berpikir 2 kali. Karena aku pikir ini adalah kebenaran. Aku dilahirkan seperti ini. Aku dibesarkan seperti ini. Aku pikir ini adalah kebenaran. Bagaimana saat kamu pertama kali mendengar tentang Islam? Hal ini terjadi saat aku membaca buku Malcolm X. Aku membaca biografinya. Dan kemudian tepat setelah aku membaca biografinya, film tentang Malcolm X keluar. Yang disutradarai oleh Spike Lee dan Malcolm X diperankan oleh Denzel Washington. Jadi itu berdampak besar padaku. Aku memiliki beberapa pertanyaan dalam pikiranku. Kau tahu, bagaimana dia dulunya orang yang tersesat, dan aku pun juga demikian. Dan bahkan dianggap sebagai standar orang non-muslim. Bukan hanya standar muslim saat ini. Bahkan aku ingat saudara perempuanku mengatakan, kamu adalah ancaman bagi masyarakat. Aku adalah dalam bahasa Arab, fidolali mubin. Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi ketika aku melihat bahwa dia mirip sepertiku, sangat tersesat, mempunyai banyak masalah, lalu Islam membimbingnya bagaimana hal itu mengubahnya, membuatnya disiplin. Hal itu membuatku sangat menghormati Islam. Itu membuatku memiliki pertanyaan tentang Islam juga. Namun ada penghalang di antara aku dan Islam. Sangat penting bagi umat Islam untuk memahami ini.
Banyak non-muslim sekarang, mereka memiliki penghalang yang sama, tapi penghalang yang berbeda. Saat itu karena Nation of Islam di mana Malcolm X berasal, sebelum dia benar-benar masuk Islam. Mereka mengatakan bahwa Islam adalah untuk orang kulit hitam, dan orang kulit putih adalah iblis. Dan kau tahu, kamu pernah mendengarnya. Ini tidak ada hubungannya dengan Islam. Tetapi mereka menggolongkan diri sebagai muslim, walaupun secara keyakinan mereka bukan muslim. Mereka adalah anggota Nation of Islam. Jadi ini adalah kesalahpahaman yang menyebar luas di media saat itu. Aku ingat ada seorang pengkhotbah dari Nation of Islam bernama Khalid Muhammad yang kau tahu sangat vokal. Dan pada saat itu mereka menampilkan pria ini di berita-berita untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama orang kulit hitam dan orang kulit putih adalah iblis. Jadi ini adalah sesuatu yang ada dalam pikiranku. Jadi aku berasumsi bahwa aku tidak bisa menjadi muslim. Jadi itulah penghalangku. Bisakah kamu menceritakan kehidupanmu dulu? Bagaimana kehidupanmu sebelum Islam? Jadi aku teringat saat aku berusia 18 tahun dan kehidupanku sangat sulit. Aku terlibat dalam penjualan narkoba. Itu sangat mengejutkan banyak orang, karena aku berasal dari keluarga yang sangat kaya. Keluargaku sangat sukses dan kaya. Seharusnya aku tidak masuk kehidupan kriminal, penjualan, ataupun geng. Aku tidak seharusnya masuk ke dunia itu. Namun yang terjadi adalah olahraga yang kulakukan dulu, bahkan sampai sekarang, sebenarnya aku masih menontonnya, setidaknya sorotannya, yaitu basket. Aku suka basket. Aku bermain basket sejak kecil. Jadi saat aku sudah mahir bermain basket, jika ingin bersaing di level yang lebih tinggi, di tingkat jalanan, biasanya di komunitas-komunitas pusat kota. Aku rasa kamu pernah ke Amerika. Kamu mungkin pernah melihat di pusat kota. Biasanya dan terutama orang Afrika Amerika bermain di pusat kota. Aku sering bergaul dengan mereka. Budaya mereka memiliki pengaruh besar padaku. Banyak temanku orang Afrika Amerika. Hal ini berpengaruh besar bagiku. Ketika melihat gaya hidup itu, terlibat dalam gaya hidup itu, itulah yang membawaku ke jalan yang salah. Dan kau tahu, dalam Islam kita selalu fokus pada pentingnya memilih teman yang baik. Dan Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalilu." Lihatlah kekuatan hadis ini. Nabi SAW bersabda bahwa seseorang di atas agama sahabatnya dan bukan hanya pengaruhnya, tetapi seberapa banyak pengaruhnya dapat terlihat pada keimanannya, pada agama orang tersebut. Itulah seberapa besar pengaruhnya, seberapa besar dia mempengaruhimu. Dan itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Falyanzur ahadukum man yukhalilu." Hendaknya salah seorang dari kalian melihat siapa yang hendak ia jadikan sahabatnya. Jadi kami harus benar-benar fokus. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran dan kita bisa membicarakannya secara rinci sekarang tentang memilih teman yang tepat. Sehingga sahabatku saat itu berasal dari gaya hidup itu. Bahkan sepupunya berada di penjara menjalani hukuman seumur hidup karena dia telah membunuh seseorang. Bayangkan, dia berasal dari kehidupan seperti itu. Saat itu adalah di mana, kau tahu, menghisap ganja sangat populer. Tidak begitu populer pada masa itu. Dan aku ingat saat itu pertemuan pertama bersama mereka. Dan dia menggulung. Kita menyebutnya blunt, yaitu cerutu yang dikeluarkan tembakaunya. Lalu kamu menggulung ganja di situ. Dia berkata, semua gangster, setiap orang yang kuat, semua orang di sini, semuanya merokok. Kau tahu? Jadi dia memberikannya kepadaku. Aku, yang merupakan seorang atlet pada saat itu, benar-benar menolaknya. Tapi aku berkata, oke, sepertinya keren untuk dicoba. Jadi aku mulai menghisap ganja. Dan kemudian aku masuk ke gaya hidup itu. Aku mengenakan pakaian mahal dan memiliki hubungan dengan... Jadi sebagai seorang atlet, aku benar-benar menentang ini. Tapi itulah yang dilakukan orang-orang di komunitas ini. Aku mulai menghisap ganja dengannya juga. Sama halnya dengan rokok. Aku benar-benar menentang rokok. Tapi kemudian teman-temanku mulai merokok, jadi aku mulai merokok juga. Kemudian minum, tentu saja. Bagi orang Irlandia Amerika, minum sudah menjadi bagian dari budaya kita sejak kecil. Bahkan sebelum usia legal minum alkohol di Amerika. Aku hidup di lingkungan seperti ini sejak kecil. Dan itu menjatuhkanku ke jalan yang salah. Jadi, untuk menjalani gaya hidup tertentu, jika kamu ingin, terutama ketika kamu berhadapan dengan lawan jenis, kamu mungkin harus pakai baju mahal dan kebiasaan mahal dan lainnya. Jadi, bagaimana kamu mendukung gaya hidup seperti itu? Dia berkata, kau lihat sepupuku, saudara laki-lakiku. Begitulah caramu melakukannya. Mereka mengendarai mobil mahal, memakai emas, dan ini itu. Jadi, aku tergiring ke dalam gaya hidup itu. Awalnya hanya bermain basket. Tapi kemudian aku tergiring ke dalam gaya hidup itu. Berada di lingkungan yang salah. Akhirnya sampai tidak bersekolah. Dari kelas 11 aku berhenti sekolah. Bahkan sempat ketika aku pergi ke sekolah, aku harus berangkat membawa pistol. Karena lingkungan lawan kami bermasalah dengan mereka. Kami datang dengan banyak orang dan mengusir mereka dari lingkungan mereka sendiri. Jadi itu sangat merendahkan mereka. Jadi sekarang mereka membalas dendam. Siapa pria itu? Pria kulit putih yang mengendarai mobil. Mereka mengenalku. Jadi aku adalah target mereka. Dan mereka diperintahkan untuk membunuhku.
Ketika aku diberitahu bahwa aku akan dibunuh, apa yang harus kulakukan sekarang? Salah satu teman mengajakku ke rumahnya sepulang sekolah, dan dia berkata, kamu harus melindungi dirimu sendiri. Dia mengangkat kasurnya, dan dia memberiku pistol. Dia berkata, kau yang mati atau mereka? Dan kau tahu, simpan satu di kamarmu. Setiap hari, aku membuka bawah kasurku ketika aku akan bersekolah, dan aku akan meletakkan senjataku di ikat pinggangku. Dan aku hanya duduk di sana, menunggu mereka datang. Mereka pernah datang sekali, tapi kami bisa kabur dari mereka bersama teman-teman kita dari sekolah. Jadi aku terjerumus ke dalam gaya hidup yang seperti itu dulu. Bagaimana hidupmu mulai berubah? Apa titik balik bagimu? Aku menyadari gaya hidup seperti ini hanyalah singkat, tapi aku juga tidak benar-benar ingin keluar karena aku menikmatinya. Jujur saja, rasanya seperti mereka berkata, kamu menjual jiwamu kepada iblis. Kamu pasti pernah mendengarnya. Kamu tidak benar-benar bertemu dengan iblis dan membuat kontrak, tapi pada dasarnya itulah yang kamu lakukan. Kamu menyadari bahwa kamu bisa saja dijebloskan ke penjara atau kamu akan mati. Salah satu dari itu, ya kan? Akan berakhir seperti itu. Tapi menjalani kehidupan berkelas seperti ini dan aku berusia 17 tahun dan menghasilkan banyak uang, $1.000 sehari. Aku pria yang berkelas, aku bukan pria yang rendahan. Tapi aku tinggal di hotel, hal-hal semacam itu. Bahkan tidak pulang, jadi aku tidak pergi ke sekolah. Pada akhirnya aku berhenti bersekolah. Aku menjalani kehidupan yang aku nikmati. Aku pikir aku akan tetap begitu. Tetapi setelah itu aku menyadari, mulai berpikir bahwa ini akan membawaku dalam masalah. Dan aku teringat saat aku menghisap terlalu banyak. Aku pikir dan aku bertemu seseorang yang merupakan salah satu musuh bebuyutanku. Dan dia bisa melakukan apa saja padaku. Dia bisa saja memukulku dengan sangat keras dan menempatkanku dalam situasi yang buruk. Tapi kurasa dia memiliki belas kasihan. Dia kasihan denganku ketika dia melihat situasinya. Aku benar-benar mabuk dan aku menghisap ganja. Jadi dia melepaskanku. Dan aku pikir, aku berkata, lihatlah betapa lemahnya aku saat berada di situasi ini. Aku tidak pernah menggunakan obat-obatan keras atau hal-hal seperti itu. Kau tahu, kokain atau heroin. Kami tidak pernah menjual obat-obat itu. Aku tidak pernah menjual heroin, tetapi barang lain yang kami jual. Tapi intinya adalah aku tidak pernah menyentuh obat-obatan itu. Karena dapat membuat orang lemah. Tetapi ganja itu seperti hal yang keren. Jadi aku mengonsumsinya. Atau alkohol dan hal-hal semacamnya. Tetapi ketika aku sangat mabuk, saat aku bahkan tidak bisa membela diri, aku berpikir, ya ampun, ganja membuatku sangat lemah. Aku sangat rentan, dan aku tidak suka menjadi lemah dan rentan. Jadi pada usia 18 tahun, aku berkata, hei, kamu harus menetapkan tujuan hidupmu. Jadi aku membuat 6 tujuan hidupku. Kebanyakan tidak terlalu bagus. Tapi salah satunya adalah aku ingin memperbesar kerajaan haramku dari menjual narkotika ilegal dan menjadi kaya. Aku tinggal bersama keluargaku. Jadi aku ingin memiliki mobil yang bagus. Aku hanya punya mobil sederhana. Jadi kamu harus berhati-hati. Satu hal yang aku pelajari dari orang-orang yang lebih tua, dan aku selalu mengatakan kepada orang-orang, bahkan sebagai seorang muslim, belajarlah dari orang yang lebih tua, karena mereka telah melalui banyak hal. Mereka telah melewati masalah-masalah. Jadi belajar dari mereka, ambil pengalaman mereka. Jadi kamu tidak membuat kesalahan yang sama seperti yang mereka lakukan. Mereka bilang jangan selalu mengendarai mobil mahal, karena polisi akan berpikir, pria ini pengangguran, usia 17-18 tahun. Apa yang dia lakukan? Seperti seseorang yang belajar Islam dari ayahnya. Dia berkata, aku ditangkap, aku berusia 15 tahun, tidak memiliki SIM, tapi dia mengendarai Jaguar dalam pusat kota. Jadi bagaimana orang ini menghasilkan uang? Mereka mengajariku, boleh saja, namun kendarai mobil yang bagus hanya untuk acara dan hal-hal tertentu. Hanya untuk cadangan saja. Lalu nomor 2, tempat tinggal yang bagus, tempatku sendiri. Kamu jelas tidak pernah berpikir tentang pernikahan. Tetapi kamu memiliki hubungan dengan seseorang. Dan yang kelima adalah kesehatanku. Ingin kembali sehat, karena aku tahu bahwa minum dan merokok dan hal-hal semacam itu berdampak negatif pada diriku. Dan aku ingat sebuah cerita. Aku tidak pernah menceritakannya secara online. Ini pertama kalinya aku menceritakannya pada kalian. Aku sedang berjalan kaki dan bertemu 2 orang Meksiko. Aku dan temanku yang tadi aku ceritakan. Kedua orang Meksiko ini mereka mabuk. Jadi mereka bicara kasar pada kami, mengatakan kata yang tidak akan kuucapkan di sini. Jadi ketika mereka mengucapkan kata itu, aku langsung melepas ikat pinggangku, melilitkannya di kepala tanganku, dan hendak meninju pria itu. Ketika aku akan memukul mereka, aku melihat mobil polisi datang dari belakang. Polisi memperhatikan seluruh penjuru, ya kan? Aku memukul pria itu, dan dia melempar botol bir. Lalu aku berlari karena aku melihat polisi. Saat aku berlari di sekitar sekolah, daerah ini adalah daerah tempatku dibesarkan. Jadi aku berlari di sekitar area sekolah sebelum polisi menangkap kami yang masih muda ini. Karena kami atletis, kami hendak memanjat pagar kami bagaikan kelinci atau rusa, melompat dengan mudahnya. Tetapi ketika aku sampai di pagar, karena aku merokok, aku tidak bisa bernapas, kau tahu? Jadi aku harus duduk dan menunggu. Polisi sibuk dengan 2 orang Meksiko ini. Mereka tidak dapat menangkap kami, sehingga kami bisa lolos. Tapi aku bilang, astaga, aku berada di situasi di mana aku tidak sehat lagi, ya kan? Jadi aku ingin fokus pada kesehatanku, menjadi lebih kuat. Lalu yang keenam adalah menjadi lebih religius. Aku merasa, kau tahu, aku perlu memiliki hubungan dengan penciptaku. Tapi yang kupikirkan tentang agama adalah, kau tahu, aku melihat para mafia. Mereka melakukan apa yang dilakukan para mafia selama seminggu. Pada hari Minggu mereka
mereka pergi ke gereja. Mereka memberikan sedikit sedekah, beberapa beramal ke gereja. Mungkin membantu orang-orang di komunitas. Punya sedikit hubungan dengan Tuhan dan lalu 6 hari berkelakuan jahanam, neraka, ya kan? Jadi itulah gambaran tentang apa yang akan kulakukan. Baca Alkitab, kau tahu aku memiliki rantai emas dengan salib emas. Jadi itulah pandanganku terhadap agama, menjadi religius. Bagaimana aku ingin melakukan hal secara religius. Aku sadar aku juga harus memiliki sisi spiritual dalam hidupku. Aku menempatkannya di urutan 6. Pasti ada kaitannya antara daftar keinginan ini dengan hidayah yang kamu dapatkan. Jadi bagaimana perjalananmu menuju Islam dimulai? Assalamualaikum saudara-saudariku, kami menyadari 80% penonton kami, termasuk pada video ini, belum mensubscribe channel kami. Seperti yang kamu tahu, kami adalah organisasi non-profit dan iklan dinonaktifkan pada video-video kami. Towards Eternity bukan hanya sebuah YouTube channel, tapi juga sebuah madrasah. Di sini kami mencoba mengedukasi diri kami sendiri dan para remaja. Alasan kami meminta ini adalah untuk menyebarkan kebenaran, mungkin terlihat seperti tindakan kecil, tapi insya Allah itu akan membantu kita menjangkau jutaan orang. Sekarang ayo klik tombol subscribe dan mari berjalan bersama Towards Eternity. Pasti ada kaitannya antara daftar keinginan ini dengan hidayah yang kamu dapatkan. Jadi bagaimana perjalananmu menuju Islam dimulai? Itu adalah qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada alasan baik di balik itu, alhamdulillah. Jadi nomor 6 menjadi nomor 1. Dan itu terjadi saat aku bertemu ayah temanku yang merupakan orang Afrika Amerika di pusat kota di Washington DC. Dia rekanku dalam kejahatan, kau tahu? Dia orangnya. Aku menjual narkoba dengan putranya, ya kan? Aku hendak bertemu temanku. Dia tidak ada di sana. Jadi ayahnya berkata, pergi ke ruang bawah tanah. Tunggu dia. Saat itu masih ada Sega. Sebelum PlayStation. Temanku orang yang pelupa yang justru bagus untukku. Dia lupa kita janji bertemu. Dan aku duduk di sana, menunggu. Ayahnya berkata, tunggu di ruang bawah tanah. Disitulah kami biasa nongkrong di ruang bawah tanah. Dan ayahnya berkata, kamu bisa bermain Sega. Seperti PlayStation di zaman sekarang. Jadi aku turun dan Sega itu tidak ada di sana. Temanku membawanya ke rumah ibunya. Aku benar-benar bosan, duduk di sana. Dan saat aku masuk, aku perhatikan ayahnya sedang mendengarkan Al-Quran. Dia sedang mendengarkan Al-Quran dan dia... Apakah dia seorang Muslim? Ya, ayahnya seorang Muslim, alhamdulillah. Dia sedang mendengarkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Setelah Cory membacanya dalam bahasa Arab. Dia memerhatikan terjemahan bahasa Inggris dari Al-Quran. Dan jangan lupa, yang tadi ku bilang, Malcolm X, itulah yang ada di pikiranku, Islam. Jadi ketika aku duduk di sana, aku ingat tentang Islam. Aku menaiki tangga dan mulai mendengarkan. Lalu aku masuk dan aku berkata, lihat, kataku, apakah kamu keberatan jika aku duduk bersamamu? Aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang Islam. Dia berkata, ya, silakan. Hal pertama yang kulakukan, aku menginjak sajadahnya dengan sepatu botku, kau tahu? Sepatu bot Timberlandku. Dan dia bilang, oh itu sajadah, kamu tidak boleh menginjaknya. Aku tidak tahu. Lalu aku duduk. Dan pertanyaan pertama yang aku ajukan, bisakah aku menjadi seorang Muslim? Mengapa? Kesalahpahamanku dulu. Sekarang kesalahpahaman orang-orang adalah fundamentalis, teroris. Kau tahu, Muslim ekstremis, ya kan? Pandangan seperti ini ada, tapi tidak seperti sekarang. Kesalahpahaman pada saat itu lebih ke Nation of Islam. Pria kulit hitam dan kau tahu, orang kulit putih tidak bisa menjadi Muslim. Jadi aku bertanya, sebagai orang kulit putih, bisakah aku menjadi seorang Muslim? Dia tertawa, dan dia berkata, tentu saja. Dia berkata, entah kamu hitam, putih, coklat, bahkan jika kamu ungu atau merah muda, tidak peduli apa warna kulitmu, kamu bisa menjadi seorang Muslim. Dan Islam adalah untuk semua orang. Dia bercerita sedikit tentang Islam. Aku berkata, sangat menarik. Jadi oke, apakah kamu punya buku yang bisa aku baca? Dan inilah yang selalu kita katakan pada kaum muda. Mereka kaget. Aku menjalani gaya hidup gangster, tapi kami biasa membaca. Kami hidup dengan gaya hidup jalanan, tapi kami biasa membaca. Aku membaca buku tentang Malcolm X. Ada buku-buku tertentu yang harus kamu baca. Seperti yang kamu tahu, The Art of War, The Prince, karya Machiavelli. Kau tahu? Maksudku buku itu ditulis untuk alasan tertentu, tetapi kamu harus membaca. Jadi dulu kami biasa membaca. Aku bilang, dengar, apakah kamu punya buku tentang Islam yang dapat kubaca? Alhamdulillah, dia memberiku 4 buku tentang Islam. Aku mengambilnya, lalu meletakkannya di rak. Aku membaca sedikit tentang apa yang Muslim percaya tentang Yesus. Jelas itulah hal utama yang ingin aku lihat. Aku pulang naik metro. Kubaca buku itu sekitar 20-30 menit, tapi kemudian aku meletakkannya di samping. Subhanallah, sesuatu terjadi. Saat kamu mencari hidayah, entah kamu muslim atau non-muslim, kamu mencari petunjuk. Allah akan mengirimkannya pada siapapun. Allah bukakan pintu agar kamu lebih memahami. Dan banyak orang mengalami. Kamu berdakwah sekarang. Suatu saat dia datang dan berkata, aku sedang menunggu sesuatu. Jadi saat kamu datang hari ini, dakwah itu tidak berarti apa-apa bagimu. Ada cerita yang luar biasa. Jika ada sisa waktu, nanti kuceritakan kisah anak laki-laki usia 6 tahun yang kutemui baru-baru ini. Kisah yang menakjubkan, dia dan ibunya, subhanallah. Tentang kisahnya masuk agama Islam. Lalu apa yang membuatmu akhirnya masuk agama Islam? 2 bulan kemudian, terjadi kecelakaan mobil. Dan aku yang menyetir, SIM-ku sedang ditahan. Dan dulu di SIM tidak ada foto. Mereka mengetik informasi tentangmu, nomor asuransi atau nomor identitasmu. Mereka mengetik data itu, lalu akan mendapatkan deskripsi.
Saat itu kamu tidak bisa melihat foto seseorang di komputer. Hanya ada informasi tinggi badan, berat badan, warna rambut. Jadi temanku memiliki tinggi badan sepertiku, warna rambut yang sama, deskripsi diri yang sama. Jadi aku menggunakan namanya ketika aku dicegat. Sungguh konyol. Aku harusnya membayar denda dan mendapatkan SIM-ku kembali. Tapi aku belum melakukannya. Jadi aku memakai SIM-nya. Kami sedang merokok di dalam mobil, ganja dan yang lainnya. Kami mengalami kecelakaan mobil. Polisi akan datang. Aku akan masuk penjara. Jelas, aku tidak bisa memakai SIM-nya dan ditangkap atas namanya. Jadi saat aku menunggu polisi datang, dan di daerah ini banyak sekali polisi, area kriminal. Polisi tidak datang. Mereka tidak segera datang. Aku tidak tahu mengapa. Aku berpikir, mengapa tidak kabur, ya kan? Dan tinggalkan saja mobilnya. Dan beli mobil lain saja nanti, ya kan? Itulah yang kulakukan. Aku tinggalkan mobil itu dan kabur. Aku berlari melewati hutan kecil untuk sampai ke rumah temanku dan bersembunyi di sana. Seperti di film Hollywood. Aku berlari-larian, ada pohon, dan kemudian anjing-anjing datang dan helikopter. Tapi aku tidak tertangkap, alhamdulillah. Tapi karena itu, aku tidak memiliki mobil saat itu sampai aku membeli yang baru. Dan aku berada di rumah kakek nenekku. Mereka, kau tahu, sangat kolot. Tidak banyak yang bisa dilakukan di rumah mereka. Sangat membosankan. Jadi aku, oh iya, buku-buku itu. Aku punya buku-buku Islam itu. Tujuan hidupku nomor 6 adalah menjadi lebih religius. Oke, mari membaca tentang agama. Ketika aku melihat keempat buku Islam itu, salah satunya berjudul Agama Kebenaran. Itulah yang ingin kulihat. Aku membukanya dan menarik perhatianku sejak halaman pertama. Dan kubaca bukunya malam itu. Saat itu hari Kamis, Lailatul Jum'ah, malam Jumat, Kamis sore dan Kamis malam. Aku membaca semua buku itu satu persatu. Sekitar 70 halaman lebih, 80 halaman sekitar itu. Kubaca semua buku itu dalam satu waktu. Dan ada 4 hal yang membuatku terkesan, berdampak besar bagiku. Yang pertama adalah tauhid, monoteisme Islam, la ilaha illallah. Dan itu benar-benar membuka mataku. Perbedaan antara apa yang Muslim percaya dan apa yang kami percayai dalam agama Kristen terkait Trinitas. Dan juga mereka berkata, sebagai seorang Muslim, tidak ada perantara. Tidak perlu perantara antara kamu dan Sang Pencipta, antara kamu dan Tuhan. Kamu langsung terhubung dengannya. Sedangkan dalam agama Kristen dan Katolik, kita harus ke gereja. Dan kita harus mengakui dosa-dosa kita. Aku tidak tahu, apakah kamu pernah melihatnya atau tidak. Sebuah kotak ruangan kecil seperti kau tahu, ada jendela kecil, dan kamu hampir tidak bisa melihat pendeta di dalam situ. Lalu aku akan menceritakan dosa-dosaku dan hal-hal buruk yang telah aku lakukan. Tentang diriku, kamu tahu keburukanku, aku benar-benar mencurahkan kepadanya. Dan dia berkata, berdirilah, aku sudah mengampunimu. Siapa kamu? Ya kan? Tapi dalam Islam, kita mohon ampunan langsung kepada Sang Pencipta. Kita tidak membutuhkan perantara. Jadi hal ini berdampak besar bagiku. Itulah yang paling utama. Selain itu ada 3 hal yang membuatku terkesan. Salah satunya adalah dia berbicara tentang persiapan sholat. Dia berkata, saat kamu bersiap-siap sholat, dia mengatakan seorang Muslim, pertama-tama dia menyendiri. Dia tidak memakai toilet bersama dengan orang lain, dan dia duduk, jadi tidak ada kotoran yang akan menempel di pakaiannya. Hal ini berdampak besar bagiku. Banyak orang terkadang tidak menyadarinya. Ada sebuah video di channel YouTube-ku tentang seorang syekh yang ingin menjadi Muslim, dan petunjuk yang ia dapatkan adalah salah satunya rekannya memakai celana panjang sesuai sunnah di atas mata kaki. Celana ini, bagi para hipster, menjadi tren sekarang. Dulu tidak. Jadi dia bertanya, mengapa kamu memakai celana di atas mata kaki? Dia berkata, karena begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakainya, dan beliau memerintahkan kami memakai di atas pergelangan kaki. Jadi dia berkata, sejauh itukah mereka mengikuti Nabi mereka? Dia bilang, aku dulu benci Muslim, benci Islam. Tapi dia mulai membaca tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jatuh cinta dengan Islam, dan dia datang untuk memeluk Islam. Videonya ada di YouTube-ku. Intinya adalah, ketika aku membaca ketidakaslian ini dan itu, aku sangat tidak nyaman sebagai seorang non-Muslim. Meskipun itu adalah kebiasaan kami sejak kecil untuk memakai toilet bersebelahan dengan orang lain, aku merasa itu adalah waktu pribadi. Coba perhatikan, para non-Muslim di Barat, oh lihatlah, cuacanya, hari ini agak dingin. Apakah kamu menonton pertandingan kemarin? Kurasa ini bukan waktunya untuk itu, ya kan? Ini waktu pribadi, fokus, ya kan? Jadi aku merasa sangat tidak nyaman. Jadi aku melihat bahwa Muslim tidak melakukan ini. Mereka menyendiri, begitulah. Terkait melakukannya sambil duduk yang dipandang rendah dalam adat istiadat kita, itu tidak untuk laki-laki. Faktanya, melakukannya sambil duduk hanya untuk wanita. Dan aku merasa jauh lebih mudah dengan duduk. Aku berpikir, mengapa kita membuatnya begitu sulit dengan berdiri? Jauh lebih nyaman untuk duduk. Sejak saat itu hingga sekarang, aku melakukannya sambil duduk. Saat ku tahu Muslim melakukannya juga, hal ini berdampak besar bagiku. Dan aku ingat tentang cerita yang kusebutkan di awal tadi, tentang seorang wanita di Barat. Dia memperhatikan bahwa dari semua siswa, dia telah mencuci pakaian selama 20 tahunan atau lebih. Dia perhatikan bahwa semua pakaian dalam, celana dalam para siswa ada noda. Noda itu karena kotoran, entah feses atau kencing.
Karena memang mereka tidak membersihkan diri dengan air dan tidak duduk. Jika kamu tidak melakukannya sambil duduk dan membersihkannya dengan air, kotoran akan menempel pada pakaianmu. Itulah yang akan terjadi. Jadi dia perhatikan ada seorang siswa muslim. Pakaiannya tidak bernoda, tidak pernah ada di pakaiannya. Itu menarik perhatiannya. Saat siswa itu datang, dia melihat celana dalamnya setiap minggu. Selalu bersih. Dia tidak percaya. Bagaimana bisa? Dia bertanya pada siswa itu, "Apa ini? Aku belum pernah melihatnya dalam 20 tahun atau lebih." Dia berkata, "Karena aku seorang muslim. Islam mengajarkan kami dan Nabi kita memerintahkan kami. Kami melakukannya sambil duduk, lalu kami menggunakan air. Itu berdampak baginya, dan itulah alasannya masuk agama Islam. Alhamdulillah. Hanya karena cara itu. Hal ini adalah budaya bagi kami. Kita hanya melakukannya saja. Itulah hal kedua. Hal ketiga adalah sistem dalam Islam. Kembali teringat pada Malcolm X. Disiplin. Bagaimana itu mengubah hidupnya? Itu sangat jelas. 5 rukun Islam. Dimulai dengan dasar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kamu sholat 5 waktu sehari. Jika punya uang, kamu membayar zakat. Kamu berpuasa sebulan penuh tiap tahun. Jika kamu mampu, pergi haji sekali seumur hidupmu. Sungguh indah. Yang halal jelas, yang haram jelas. Oke, batasan. Aku pikir inilah yang kubutuhkan. Kedisiplinan ini kubutuhkan. Sama seperti Malcolm X. Ini akan membantuku meluruskan hidupku. Aku suka ini. Dan bahkan, subhanallah, sebelumnya karena perhatikan, kita perlu menyadari fitrah, watak alami, kecenderungan alami, hukum yang diciptakan pada tiap manusia. Setiap orang memilikinya. Saat kita berdakwah, kami mengajari orang lain, kami mencoba mengajak seorang muslim kembali ke jalan Islam. Fitrah ada di sana. Di hatinya, dia merasakan itu. Ketika bercerita tentang ibumu, rahimallah, kamu merasakannya dalam hatimu. Itulah fitrah. Aku harus menjadi lebih religius. Oke, fitrah ada bagi muslim. Non-muslim tentu juga ada. Mungkin, kau tahu? Perlu lebih mencari, lebih membersihkan diri. Tapi fitrah itu ada. Bahkan aku merasakannya saat bergabung dengan militer. Karena aku ingin meluruskan diri. Jadi bergabung dengan marinir. Ayahku berkata, "Tunggu sebentar, kau tahu, jangan membuat keputusan tergesa-gesa. Pikirkan matang-matang." Aku kembali ke jahiliyahku, kehidupan jalananku, dan aku masuk Islam, alhamdulillah. Pada akhirnya, membawa kebaikan bagiku. Tetapi aku tahu aku membutuhkan disiplin itu dalam hidupku. Semua ada di Islam. Dan yang terakhir adalah terkait dengan menjadi seorang muslim saja tidak cukup. Itulah yang membedakan. Muslim perlu tahu itu, karena banyak muslim berpikir, aku sudah bersyahadat, sudah cukup, padahal tidak. Jadi penulis itu mengatakan dengan sangat jelas, tidak cukup menjadi seorang muslim jika tidak mengamalkan kalimat syahadat itu, dan tidak kau tunjukkan dalam tindakanmu. Kamu tetap bisa masuk api neraka. Jadi aku merasa ini sangat adil. Tidak seperti di agama Kristen. Kita dulu percaya bahwa Yesus mati untuk menebus dosa-dosamu. Kamu akan masuk surga. Seorang Kristen yang baik, yang pergi ke misa, berbakti, beramal, ketika dia meninggal, dia akan masuk surga. Seorang mafia yang merupakan pembunuh, tetapi dia seorang Kristen yang taat, dia mati, dia juga akan masuk surga. Kalau begitu, siapa yang akan masuk neraka? Ya kan? Neraka ada untuk siapa? Jadi kurasa ini sangat adil. Tidak cukup hanya bersyahadat, kamu harus menunjukkannya dalam tindakanmu. Jadi setelah membaca buku itu, aku memutuskan masuk Islam. Keesokan harinya, alhamdulillah, aku telepon ayah temanku yang adalah seorang mualaf. Dia membawaku ke Islamic Center di Washington DC, dan aku bersyahadat, alhamdulillah. Bagaimana perasaanmu ketika mengucapkan kalimat syahadat? Bisakah kamu ceritakan saat-saat itu? Sebelum aku bersyahadat, aku sangat gugup karena dia mengatakan padaku bahwa aku harus melafalkan syahadat itu, bukan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang benar atau tidak ada Tuhan yang sejati yang layak disembah dalam mengucapkan kalimat syahadat dan Allah menerimanya, bahwa aku akan mengucapkannya dalam bahasa Inggris. Tidak, dia berkata, kamu harus mengucapkannya dalam bahasa Arab. Asyhadu, apa? Bagiku dia seperti... Aku bilang aku tidak bisa mengucapkan kata-kata ini. Aku hampir tidak berhasil lolos, aku tidak bisa. Jadi bagaimana aku akan belajar mengucapkan bahasa asing ini? Akan sangat sulit. Jadi aku sangat gugup. Sampai sana, aku sholat maghrib bersama umat Islam di sana. Aku belum menjadi muslim saat itu. Di Islamic Center di Washington DC, aku sholat. Aku lihat orang lain sholat di sebelahku. Aku memakai rantai emas. Terjuntai ke lantai. Aku pakai anting emas dan berlian di sini. Aku sholat dengan orang-orang muslim itu, dan aku berdiri dan sangat gugup. Dia berkata, jangan khawatir, ini sangat mudah. Dia bilang, ulangi setelahku. Kata mereka, kau tahu? Dalam bahasa gaul Arab. Katanya, seperti madu, seperti madu. Kamu akan mengucapkannya bagaikan madu di lidah kita, sangat mudah. Ketika berhasil mengucapkannya dengan sangat lancar, ada perasaan yang luar biasa dalam hatiku, sangat luar biasa. Dan rasanya seperti bebanmu terangkat. Hal luar biasa terjadi dalam dirimu saat mengucapkan, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan kemudian semua orang mendatangimu. Kau tahu, berbicara denganmu, memberi selamat dan memelukmu dan sebagainya. Perasaan yang luar biasa, alhamdulillah. Bagaimana reaksi keluargamu saat kamu masuk Islam?
Keluargaku, mereka sangat bahagia ketika aku menjadi Muslim, bukan karena Islam, karena perubahan yang mereka lihat dari Islam, perubahan positif. Maka Alhamdulillah, mereka melihat bahwa Islam berdampak baik padaku. Karena itu mereka merasa senang. Mereka tidak mengira bahwa perubahan ini akan menjadi jangka panjang. Tapi jika hanya jangka pendek, bagi mereka itu bagus, Alhamdulillah. Jadi bahkan sekarang mereka sangat mendukung. Aku memiliki hubungan yang sangat kuat dengan keluargaku, Alhamdulillah. Jadi tidak ada masalah, Alhamdulillah. Mereka mendukungku sejak awal. Bahkan aku ingat kakekku. Dia kerja di militer Amerika Serikat. Dia angkatan darat pertama yang masuk setelah jatuhnya Hitler di Jerman pada Perang Dunia Kedua. Dan dia kadang-kadang berdiskusi dengan teman-teman tentara lamanya secara online. Bukan online, di telepon. Dan dia berkata pada mereka, aku tidak tahu apa yang mereka miliki. Dia bilang, orang-orang Muslim, kau tahu, memiliki masjid, memiliki Al-Quran. Dia bilang, aku tidak tahu apa itu, tapi aku menyukainya. Karena anak itu berubah. Dia sungguh baik sekarang. Dia selalu di rumah. Dia tidak keluar larut malam. Dia menolong sesama di sekitar rumah. Jadi dia juga sangat bahagia dengan perubahan yang terjadi padaku. Alhamdulillah. Apa tantangan terbesar yang kamu hadapi setelah menjadi Muslim? Yang tersulit adalah gaya hidup. Gaya hidupku saat itu sangat sulit kutinggalkan. Seperti yang kukatakan, itu semua ada di depan mata. Aku bisa kembali ke sana dengan mudah. Tapi sebenarnya salah satu temanku berkata padaku. Dan dia bilang, coba perhatikan baik-baik. Karena aku kembali ke jalanan sekitar 1 atau 2 hari setelah aku masuk Islam. Sekitar 9 hari setelah aku menjadi Muslim. Dia berkata, lihatlah, dia mengaku sebagai seorang Muslim. Dia bilang, tidak ada perbedaan antara dia dan kita. Jadi itu berdampak besar padaku, kau tahu? Bagaikan petir yang menyambar dadaku. Aku bertanya, mengapa kamu menjadi Muslim? Bukankah kamu menjadi Muslim untuk lebih dekat dengan Allah? Untuk menjadi lebih religius? Jadi aku benar-benar dalam pertempuran batin. Selama sekitar 1 bulan, mungkin 1,5 bulan. Hingga aku benar-benar merasakan sakit perut. Rasanya ingin muntah. Karena aku ingin keluar, benar-benar keluar. Tapi aku mendorong diriku untuk tidak pergi. Dan aku juga mendorong diriku untuk pergi ke masjid. Siapapun yang ingin membuat perubahan, menginginkan kebaikan untuk diri mereka apapun itu, kamu pasti melalui hal sulit ini. Dan aku teringat, misalnya juga kamu ingin menjadi lebih sehat, kau tahu, harus melewati tahapan sulit ini. Kamu harus menghindari permen, gula, dan sebagainya. Tapi kamu akan mendapatkan kepuasan nanti. Jadi kadang kamu perlu melalui kesulitan untuk mencapai kepuasan. Padaku, Alhamdulillah, itu tidak terlalu lama. Sebulan, 1,5 bulan. Tapi seperti yang kubilang, pilihlah lingkungan yang baik. Dikelilingi para Muslim sangat membantuku. Dan itulah yang Nabi SAW, salah satu hal pertama yang ia dirikan di Mekah adalah rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Menjadi pusat berkumpulnya Muslim baru di sana. Tempat perlindungan bagi Muslim baru di Mekah. Sehingga mereka bersama-sama belajar agama dan memperkuat iman mereka. Jadi Alhamdulillah yang membuatnya mungkin jika kulihat sekarang, sebenarnya sangat mudah. Apa jadinya jika aku tidak berada di lingkungan itu? Alhamdulillah. Kepada siapa kamu berdakwah pertama kali? Aku berdakwah pertama kali kepada teman dekatku, orang yang menyebabkan semua masalah ini ketika kita membahas hal-hal buruk. Aku mendatanginya dan mengajaknya kepada kebaikan. Alhamdulillah, dia masuk Islam. Tetapi dia tidak... Orang ini adalah... Yang kita bicarakan tadi, tentang perdagangan narkoba dan semuanya. Bukan putra pengedar narkoba yang satunya, yang mengajariku sebelum itu. Sebelum aku berteman dengan pria lain, yang mengajariku semua hal buruk terkait saudara laki-laki dan sepupunya yang tadi di awal. Jadi dia adalah orang pertama yang aku hubungi. Alhamdulillah kami sangat dekat. Dia bersyahadat. Perjalanan kami cukup berbeda. Dia, kau tahu, agak tersesat. Tapi mudah-mudahan aku berharap dia kembali ke jalan yang benar. Aku juga mengajak banyak temanku, banyak dari mereka hampir masuk Islam. Beberapa tidak mau mendengar, beberapa mau mendengar. Salah satu dari mereka, dia bilang akan masuk Islam dalam 1 tahun ini. Karena dia terlalu sibuk, dia bilang dengan para wanita dan hal-hal seperti itu. Jadi aku membawa pengaruh baik pada mereka. Aku juga berbicara dengan keluargaku, tapi aku lebih fokus pada nenekku. Karena nenekku, dialah yang kau tahu membesarkanku. Orang tuaku bercerai ketika aku berusia 5 tahun. Jadi dia selalu ada untukku. Dia juga pada waktu itu kami tinggal berenam. Sepupu, saudara laki-laki, dan kita semua. 4 dari ibuku dan 2 dari bibiku. Jadi saat itu hanya berempat. Jadi aku masih bayi pada waktu itu. Lalu hadir saudara laki-lakiku, lalu saudara perempuanku. Tapi saat itu aku masih bayi. Jadi aku agak manja. Dan aku sangat dekat dengan nenekku, kau tahu. Dia sudah agak tua saat itu. Dia memakai kursi roda. Tapi kupastikan saat aku membaca Al-Quran, dalam perjalananku mempelajari Al-Quran, aku membacanya keras-keras. Jadi dia bisa mendengarkanku membacanya. Dan saat aku memberitahunya tentang apa yang kita percayai dalam Islam dan apa yang kita yakini sebagai Muslim terkait Yesus alaihissalam, dia kaget. Seperti melihat hantu, kau tahu? Dia seperti ini. Dan aku ingat saat aku membantunya mandi. Aku bilang, apakah kamu percaya dengan apa yang kukatakan? Apakah kamu percaya ini adalah kebenaran? Dan dia menjawab ya. Dan aku bilang, kalau begitu tirukan ucapanku. Kalimat syahadat. Aku jelaskan padanya. Dan aku mengajarinya cara mengucapkannya dalam bahasa Arab dan dia bersyahadat bersamaku. Alhamdulillah.
Setelah itu aku pergi, dan aku tidak bisa menghabiskan banyak waktu dengannya. Tetapi aku bertanya pada ulama. Mereka bilang, insya Allah dia meninggal sebagai seorang muslim, dan dia mengimani kalimat syahadat, walaupun dia tidak mengamalkan kalimat itu. Lagi pula dia sudah sangat tua saat itu. Jadi dia meninggal beberapa tahun kemudian. Tapi aku sedang di luar negeri, dan tidak menghabiskan banyak waktu bersamanya. Jadi bagiku, itu adalah salah satu hal terbesar karena dia bersama dengan ayah dan ibuku juga berdampak besar dalam hidupku. Nenekku bersyahadat juga, alhamdulillah. Kamu telah mengunjungi banyak negara untuk berdakwah. Adakah hal yang paling berkesan yang tidak akan pernah kamu lupakan? Alhamdulillah banyak sekali. Kurasa kita bisa habiskan seluruh episode hanya untuk itu, menceritakan banyak hal. Tapi akan kuceritakan 2 cerita singkat padamu saat Piala Dunia. Seperti yang kamu tahu, aku berdakwah di Piala Dunia baru-baru ini. Aku menerima telepon dari salah satu saudari yang aktif berdakwah bersama kami, orang Qatar. Dia bilang ada anak laki-laki Amerika berusia 6 tahun yang ingin masuk Islam. Aku bilang, 6 tahun? Apa yang dia pahami di usia 6 tahun? Aku bilang, ini hanya bercanda, ya kan? Mereka berkata, kami ingin kau datang. Dan kurasa karena aku sangat sibuk, jadi aku berpikir, jika aku berangkat ke sana, seperti apa jadinya? Aku ingat aku menghubungi Abdurrahim Green dan beberapa saudara lainnya. Aku memberitahu John Fontaine, ia pernah ada di sini juga, dan beberapa saudara lain yang dekat denganku. Jadi apakah kalian pernah memiliki pengalaman? Bahkan kami ada grup dakwah. Aku bertanya, apakah ada yang punya pengalaman seperti ini? Aku bilang, apa yang bisa kuharapkan? Aku tak tahu apa yang bisa diharapkan. Jadi aku berangkat ke sana, dan aku berpikir, oke, ibunya sangat mendukung. Dia sendiri juga harus tahu tentang Islam. Karena anak ini belajar, dia juga harus belajar. Mengapa anak ini mau masuk Islam dan ibunya tidak? Jadi aku duduk bersama mereka. Ibunya menjelaskan bahwa dia sudah lama berada di Kuwait untuk mengajar, sekarang di Qatar. Dia menyukainya, dia tidak ingin kembali ke Amerika. Dan dia bercerita anaknya dikelilingi siswa muslim, teman-temannya muslim, dan anaknya mengikuti mata pelajaran pendidikan Islam di kelas 1. Hal ini berdampak besar baginya. Dan anak ini memutuskan ingin menjadi muslim. Dan ibunya bilang, dia membuatku mencari tahu bersama-sama. Aku membacakannya, mengajarinya tentang Islam. Jadi ibunya mencari tahu, menceritakan pada anaknya, dan lalu menanyakan kembali pada anaknya pertanyaan seperti, mengapa kita sholat? Karena Allah memberi kita segalanya, dialah satu-satunya yang layak kita sembah. Lalu tentang kepercayaannya akan Tuhan. Dan aku kaget, pemahaman ini yang dimiliki anak berusia 6 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Dia memiliki banyak pengetahuan tentang Islam, dan pengetahuannya sangat bagus, seperti orang yang jauh lebih tua darinya. Dia sangat cerdas, Masya Allah, tabarakallah. Jadi aku bilang, baiklah, anak ini benar-benar tahu apa yang ingin dia lakukan. Dan ibunya bilang, saat anaknya ingin menjadi muslim, dia akan mendukungnya. Aku bilang, wow, luar biasa. Aku tidak pernah berpikir ini akan, dia Kristen, aku akan mendukungnya. Dia ingin apa saja, aku akan mendukungnya. Aku ingin dia menjadi muslim, jika itu yang ingin dia lakukan. Dia bilang, aku mengajarinya. Dia sudah yakin. Aku sudah berdiskusi dengannya sejak lama. Inilah yang dia inginkan. Aku ingin mendukungnya. Setelah berbicara dengan anak ini, dia benar-benar paham. Dia mengerti apa itu Islam, dan dia benar-benar yakin. Banyak kesalahpahaman. Dia menjawabnya juga. Seusianya aku benar-benar terkejut. Alhamdulillah, anak ini akhirnya bersyahadat. Kau tahu, sungguh luar biasa. Saat itu aku bersama saudari yang berasal dari dai di Ethiopia. Segera kami bertanya kembali pada ibu itu, bagaimana denganmu? Itulah pertanyaanku sejak awal. Kamu sudah bekerja keras mencari tahu dengan anakmu, ya kan? Kamu pasti tahu tentang Islam juga. Dia bilang, aku percaya Islam, kamu tahu. Aku benar-benar yakin, tapi aku ingin mencari tahu lebih lanjut. Aku menunggu momen spesial. Banyak muslim salah paham tentang ini. Momen spesial, sesuatu yang spesial. Aku berkata, tolong perhatikan. Aku bilang, tidak akan ada waktu yang lebih baik dari hari ini. Percayalah, putramu baru saja bersyahadat. Kamu bersyahadat juga bersamanya sekarang. Kamu akan merasa luar biasa. Kami berbicara dengannya lebih lama membahas ini. Dia berkata, apa yang baru saja kamu ucapkan itu benar. Ini akan menjadi hari yang luar biasa. Aku akan bersyahadat bersamanya. Jadi dia bersyahadat juga. Itulah kisah baru, subhanallah, yang belum pernah kuceritakan. Jadi kalian yang pertama mendengarnya, itu adalah kisah yang luar biasa, subhanallah. Sangat emosional. Dan saudari-saudari di sana, orang-orang menangis. Lalu aku punya foto-foto yang indah juga. Akan kutunjukkan padamu. Mereka membuat pesta besar untuk anak ini di sekolahnya. Memberinya banyak hadiah. Itu sangat indah, alhamdulillah. Proyek apa yang kamu kerjakan sekarang? Saat ini aku di Istanbul. Kami memiliki Sahaba Academy yang difokuskan untuk pelatihan. Sebagian besar kegiatannya dalam bahasa Arab, beberapa dalam bahasa Inggris. Jadi aku kepala Departemen Bahasa Inggris dan salah satu orang utama di akademi ini. Aku juga bekerja dengan Aira dalam berbagai proyek dakwah. Sekarang kami fokuskan di Amerika Selatan dan Afrika. Aku pernah di sana dengan saudara kita Adnan Rashid di Afrika. Perjalanan yang indah di Afrika, di Tanzania dan Malawi. Dan juga aku bekerja dengan Wan Ummah Charity. Aku sebagai ambasador dan syekh di sana. Aku melakukan banyak kegiatan dengan mereka juga. Kami baru saja dari Lebanon dengan para pengungsi Suriah di sana, di perbatasan. Alhamdulillah, itulah kegiatan utama yang kulakukan, juga dengan media sosialku. Itulah kegiatan utama yang kulakukan, alhamdulillah. Jika kamu berkesempatan untuk menyampaikan pada semua non-muslim di dunia, apa yang ingin kamu katakan kepada mereka dalam waktu 1 menit? Aku ingin mengatakan, berdasar pengalaman yang telah kulalui, apa yang dilalui muslim baru lainnya,
Dan bagaimana kami menemukan manisnya iman? Datanglah dan pelajari sendiri. Jangan dengarkan dari orang lain. Itulah yang terjadi padaku, ya kan? Salah satu anggota keluargaku mengatakan, jangan dengarkan muslim. Kaum muslim itu begini dan begitu. Banyak hal negatif yang dia katakan. Tetapi aku tidak mendengarkan. Aku pergi dan membaca sendiri. Dan aku melihat kebenaran untuk diriku sendiri. Dan aku menemukan bahwa banyak muslim, bahkan jika mereka bukan Islam, setidaknya mereka mengerti apa itu Islam. Inilah yang kusampaikan pada mereka. Tolong jangan dengarkan apa yang dikatakan media tentang kami. Jangan dengarkan apa yang orang lain katakan tentang kami. Kami berjumlah hampir 2 miliar. Berjumlah sangat banyak. Berikan hak kami sebagai rekanmu, sebagai tetanggamu untuk memahami apa yang kami yakini. Dengarkan kami sebagai muslim. Dan baca sendiri untuk memahami apa yang kami, tidak membaca apa yang non-muslim katakan tentang kami. Baca apa yang muslim katakan tentang diri kami sendiri. Berinteraksi dengan kami. Datang mengunjungi kami. Itu sebabnya kami banyak fokus pada komunitas kami sekarang. Kami membuka pintu kami bagi mereka untuk datang dan mendengarkan. Kami memiliki tabel dakwah, stand informasi kami. Kamu bisa hubungi mereka di berbagai pusat kota di seluruh dunia, di mana orang bisa berkunjung. Di sini, di Turki misalnya, Süleymaniye, Hagia Sophia, mereka memiliki pusat informasi ini, di mana orang bisa datang dan duduk bersama umat Islam dan mendengar sendiri, merasakan pengalaman itu dan belajar Islam. Kemudian buat keputusan untuk diri mereka sendiri, seperti yang kita semua lakukan. Jika mereka percaya ini adalah agama kebenaran, bismillah, ikutilah. Tetapi jika bukan, setidaknya kamu mengerti dari umat Islam secara langsung apa itu Islam. Alhamdulillah.